Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Amalia Rizka dengan nomor NIM 2244510266. In this video, saya akan membahas salah satu jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Dan materi ini merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah penelitian kuantitatif bimbingan konseling. Yuk, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen adalah jenis penelitian eksperimen yang tidak sepenuhnya menggunakan pengacakan atau random assessment dalam menentukan subjek yang masuk ke kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Berbeda dengan eksperimen murni, dalam kuasi eksperimen seringkali peneliti harus bekerja dengan kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya. Misalnya, kelas A dan B di sekolah yang berbeda. Walaupun tidak ada randomisasi, penelitian ini tetap bertujuan untuk melihat pengaruh dari satu perlakuan atau intervensi tertentu terhadap variabel tertentu juga. Dengan kata lain, kuasi eksperimen mencoba menjawab pertanyaan apakah perlakuan ini benar-benar memberi dampak. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari kuasi eksperimen. Ada beberapa ciri khas dari kuasi eksperimen yang membedakannya dari eksperimen murni. Yang pertama, tidak menggunakan randomisasi. Artinya, peserta penelitian tidak dipilih secara acak. Dan yang kedua adalah tetap melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari treatment tertentu. Metode ini sering digunakan dalam situasi yang nyata, seperti di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, atau kebijakan sosial di mana sulit atau tidak etis untuk melakukan randomisasi sepenuhnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tujuan utama dari kuasi eksperimen adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah suatu intervensi atau perlakuan tertentu. Misalnya, apakah metode pembelajaran baru bisa meningkatkan hasil belajar mahasiswa atau siswa? Atau apakah kampanye kesehatan mampu mengubah perilaku masyarakat? Selain itu, kuasi eksperimen juga membantu menjawab hubungan sebab akibat, meskipun validitas internalnya tidak sekuat eksperimen murni. Jadi, ketika kita tidak bisa melakukan eksperimen yang ideal, metode ini sering menjadi alternatif yang masih cukup kuat dan dapat diandalkan. Oke, yang selanjutnya ada tentang desain. Dalam kuasi eksperimen ada beberapa desain yang digunakan. Yang pertama ada non-equivalent control group design, yaitu desain yang dimana kelompok kontrol dan eksperimen sudah ada sebelumnya tanpa proses randomisasi. Yang kedua ada team series design, yaitu desain yang mengamati perubahan dari satu kelompok dalam jangka waktu tertentu sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Yang terakhir ada instruct time series design yang lebih kompleks karena berfokus pada tren data dan jangka waktunya panjang, lalu melihat perubahan setelah intervensi terjadi. Dan itu adalah desain-desain dari kuasi eksperimen. Tentu setiap desain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung konteks dan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan. Kuasi eksperimen itu memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah praktis dan realistis karena bisa dilakukan dalam situasi nyata tanpa harus mengganggu sistem yang sudah ada. Yang kedua, metode ini juga lebih mudah diterapkan ketika peneliti tidak punya kendali penuh terhadap subjek penelitian. Oke, itu adalah kelebihan dari kuasi eksperimen. Selanjutnya kita membahas kekurangan. Kurangannya adalah kurangnya randomisasi, sehingga hasilnya lebih rentan terhadap bias atau faktor luar yang tidak bisa dikontrol. Dan akibatnya, validitas internal penelitian bisa lebih lemah dibanding eksperimen murni. Namun dengan desain dan analisis yang tepat, kelemahan ini tetap bisa diminimalkan. Di sini saya akan memberi contoh kasusnya. Sebagai contoh kasusnya, bayangkan kita ingin meneliti efektivitas program bimbingan belajar terhadap peningkatan nilai matematika siswa SMA. Kita membandingkan dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen. Itu adalah siswa yang mengikuti bimbel. Dan yang kedua ada kelompok kontrol.
adalah siswa yang tidak ikut bimbel. Karena siswa memilih sendiri apakah ingin ikut bimbel atau tidak, maka tidak ada proses randomisasi. Nah, setelah kita bentuk, kita tunggu selama setelah 3 bulan, itu kita membandingkan hasil ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Jika nilai kelompok eksperimen meningkat secara signifikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bimbel kemungkinan besar memberikan pengaruh positif. Namun, meskipun demikian, kita tetap harus mempertimbangkan faktor lain, seperti kita tetap memberi motivasi belajar terhadap siswa, dan tentunya kita memberikan dukungan kepada siswa juga dari orang tua, guru maupun teman-temannya. Jadi pembahasan yang paling terakhir yaitu kesimpulan. Saya akan memberi kesimpulan pada video kali ini, yakni kuasi eksperimen merupakan metode penelitian yang sangat berguna ketika kondisi ideal untuk eksperimen murni tidak bisa terpenuhi. Garis bawahi, tidak bisa terpenuhi. Meskipun tidak melibatkan randomisasi, metode ini tetap bisa membantu peneliti menjawab pertanyaan sebab akibat secara cukup akurat. Dengan desain yang tepat dan analisis yang cermat, hasil dari kuasi eksperimen bisa juga memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, maupun di sosial. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai metode penelitian kuasi eksperimen. Semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya dalam menyelesaikan tugas atau penelitian di masa mendatang. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya sangat terbuka apabila ada masukan, koreksi, atau pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Jadi, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.